Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih meneruskan informasi tadi pagi ya, masih di tanggal yang sama, 12 Januari 2023 pukul 15:54 menit ya. Jadi sebentar lagi jam 4 sore dan keadaan crypto market cap hari ini bagus banget guys. Kenaikannya cukup signifikan di mana totalnya ya ada sekitar 3,2% untuk kenaikan dari global crypto market cap. Ini bagus banget dan tentu saja itu semua akibat dari kontribusi dari semua kripto ya, baik Bitcoin dan juga altcoin. Di mana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam kenaikannya di 3,12% guys. Bagus banget ya. Kemudian untuk Ethereum juga keren guys, kenaikannya di 3,89%. Begitu juga BNB meskipun masih tipis ya di 1,23%. Menyusul ada XRP ya, kenaikannya di 2,5%. Keren banget ya. Cardano di 2%, Dogecoin 1,3%, Polygon 2,18% dan beberapa altcoin di sini cukup lumayan banget ya, apalagi Avalanche dalam waktu 24 jam ini masih meneruskan kenaikannya ya. Sebanyak totalnya hari ini dalam waktu 24 jam 22,46% ya, kenaikannya cukup lumayan banget guys. Dan apa yang menyebabkan Avalanche ini naik, kalian bisa lihat video kita tadi pagi, kita sudah bahas ya tentang kenapa Avalanche ini naiknya cukup signifikan guys. Nah ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat langsung untuk pergerakan dari harga Bitcoin ya, dan sesuai dengan prediksi kita tadi pagi kita sudah sampaikan ya. Jadi kalian harus perhatikan harga di garis kuning ini seperti yang sudah saya berikan tadi pagi, dan benar sekali guys, setelah menyentuh di garis kuning ini harga dari Bitcoin langsung turun. Karena ini titiknya sudah ditunggu oleh banyak investor untuk melakukan pressure selling guys. Kemudian pertanyaannya, akankah ini naik lagi? Kalau menurut saya sih akan naik lagi guys. Karena apa? Kalau memang nanti sentimen positif dari CPI yang akan rilis nanti malam ya, sekitar pukul 8 kalau nggak salah, dan jika sesuai dengan forecast ataupun prediksinya, di mana penurunan untuk CPI ini sekitar 0,6% guys, menjadi 6,5%. Nah ini bagus banget. Kenapa? Karena dengan adanya penurunan dari data CPI ini, maka akan mempengaruhi keputusan dari The Fed ya pada saat perilisan data FOMC, yang kemungkinan besar ya The Fed akan memperlambat agresivitas dalam menaikkan suku bunga acuannya guys. Nah ini menjadi sentimen yang bagus buat aset-aset yang lebih beresiko ya, dan tentu saja akan berakibat lebih buruk terhadap US dollar karena para investor juga akan berpikir dengan penurunan inflasi ini maka suku bunga akan tetap atau mungkin tidak akan bergerak. Jadi mereka mungkin akan lebih keluar ya dari US dollar dan akan masuk lagi ke aset-aset yang lebih beresiko. Dalam hal ini bisa saham ataupun kripto dan juga properti ya. Jadi kita ingatkan kembali ya, nanti ada perilisan CPI kurang lebih jam 8 malam ya. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin tidak siap dengan resiko pergerakan harga yang pasti sangat volatile sekali. Saran saya kalian keluar dulu dari market. Nanti kalau data sudah rilis dan market sudah mulai stabil, kalian bisa masuk lagi guys. Oke? Nanti kita akan update lagi untuk pergerakan kripto ini. Dan kita lanjut ke informasi yang pertama guys. Kita lansir ya dari hariancrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini melonjak di atas $18.000 guys. Seperti yang terlihat pada grafik yang tadi ya. Dan lebih dari 200 juta dolar ini buat orang-orang yang melakukan trading ya, khususnya untuk posisi short, ini mengalami likuidasi guys. Jadi harga Bitcoin telah melakukan performa yang cukup baik ya sepanjang minggu lalu setelah berminggu-minggu konsolidasi yang berkepanjangan guys. Jadi pada saat penulisan ini ia meningkat di atas $18.000 untuk pertama kalinya sejak 14 Desember lalu guys. Bitcoin melonjak di atas $18.000 dan mencapai serendah $18,370 di Bitstamp Exchange ya, dalam sesi perdagangan euro pagi hari Kamis guys. Terakhir kali cryptocurrency tersebut diperdagangkan pada harga ini ya pada 14 Desember. Sisanya pasar juga mencatat ya kenaikan yang cukup besar dengan Ethereum diperdagangkan di atas $1.400 guys, dan ini menyisakan banyak posisi short yang terkena likuidasi guys. Bahkan lebih dari 200 juta dolar nilai yang terlikuidasi buat mereka yang mengambil posisi short dalam 24 jam terakhir ini saja guys. Ini menurut data dari CoinGlass ya. Dan menariknya guys, OKX
yang merupakan exchange juga ya, ini melihat volume likuidasi yang terbesar ya selama hari ini guys. Jadi biasanya kalau yang terjadi likuidasi itu biasanya gini guys, terjadinya di Binance. Jadi banyak orang yang mengalami likuidasi jika ada pergerakan harga yang mungkin tidak sesuai dengan prediksi ya. Dan menariknya untuk hari ini justru terjadi pada di exchange OKX guys. Ini keren banget ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dari kemarin mengambil posisi short ya, saran saya kalian cut loss dulu aja daripada nanti lebih parah, soalnya nanti malam akan keluar untuk data CPI-nya dan diprediksi akan berdampak bagus ya buat kripto, berarti nanti Bitcoin akan naik lagi. Dan buat kalian yang sudah mengambil posisi buy pada titik harga di sekitaran 16.000, saya ucapkan selamat ya. Kalian tahan aja dulu ya sampai di mana titik nanti terbentuk pola untuk pembalikan arah berikutnya guys. Oke? Kita lanjut untuk informasi berikutnya ya dari bitcoinis.com, dan di sini diinformasikan bahwa Shiba Inu mengambil tempat kedua ya dalam proyek kripto yang paling aman guys. Dan pertanyaannya, apakah ini akan mensupport untuk harga Shiba Inu? Nah, ini menarik ya. Jadi dalam perekonomian yang didigitalkan, keamanan adalah salah satu cara ya untuk memastikan aset digital itu aman guys. Baru-baru ini, Shiba Inu diperiksa oleh perusahaan analisis keamanan Certik, dan menurut tweet terbaru, ekosistem meme coin ini menduduki peringkat kedua guys di papan pemimpin keamanan dengan skor 93. Hanya kalah dari Polygon yang memiliki skor 95 guys. Shiba Inu telah menjauh dari asal-usul meme coinnya ya sejak memperoleh dukungan yang besar, dan tahun lalu ia meluncurkan versi non-blockchain dari game NFT ekosistem Shiba, yaitu Shiba Eternity ya, yang diterima hangat ya oleh komunitas Shiba Army guys. Seperti yang terlihat ya dari tweet Certik Security Leaderboard di sini, kalian bisa lihat scoring dari keamanan Shiba Inu. Ini keren banget ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik aja di sini untuk bisa cek lebih detail di certik.com guys ya. Skor Certik terbaru diterima dengan hangat oleh komunitas Shiba Inu, dan menurut situs web Certik ini ya, ekosistem itu memiliki 33 bug on-chain yang sepenuhnya diperbaiki dengan hanya satu bug yang sebagian terselesaikan. Dengan upgrade Shibarium yang dianjurkan oleh Satoshi Kusama, pendiri Shiba Inu yang tidak dikenal namanya ini ya, membuat jaminan bahwa ekosistem akan aman adalah cara yang baik untuk memisahkan ekosistem dan hack tragis di tahun 2022 kemarin yang mendominasi pasar guys. Ekosistem juga telah mengenalkan mekanisme pembakaran ya untuk burning dari token Shiba, dan menurut pelacakan pembakaran Shiba Inu yaitu Shibburn, kalian bisa googling untuk websitenya. Dan ekosistem dari Shiba Inu ini telah membakar 83 miliar token SHIB ya pada tahun 2002 saja, dan perkembangan ini akan terus mempengaruhi ya pandangan publik tentang ekosistem setelah upgrade Shibarium ini diluncurkan guys. Pergerakan pasar terbaru ya telah melelahkan para bulls dan juga sejak itu mengalami perilaku profit taking ya. Jadi momentum saat ini akan membuat token Shiba menguji support di harga 0,00000799 dolar ya, yang telah menopang rally saat ini guys. Saat penulisan ini token Shiba diperdagangkan pada harga 0,00000941 dolar, naik 12,2% ya dalam 7 hari terakhir dari data CoinGecko guys. Perilisan versi beta untuk upgrade mungkin akan mempengaruhi harga saat investor dan trader menyentuh ekosistem Shiba Inu yang semakin matang. Para pengembang juga mengonfirmasi ya bahwa setiap transaksi on-chain akan membakar token Shiba yang akan memiliki efek deflasi pada token dan tentu saja akan menaikkan harganya guys. Tetapi dengan rally pasar kripto yang menghadapi koreksi ini ya, mekanisme pembakaran untuk token Shiba ini tidak akan cukup untuk menjaga harga, dan agar momentum bullish tetap berlanjut maka token harus menguji resistensi di harga 0,00000968 dolar. Perilisan indeks harga konsumen atau CPI yang akan datang juga akan memainkan peran besar ya dalam rally token Shiba ini guys. Dan saat penulisan, token ini sangat berkorelasi dengan Bitcoin yang merupakan berkah dan malapetaka guys. Kata data CPI menunjukkan perbaikan, pasar keuangan yang lebih luas akan menunjukkan kepercayaan sambil juga mendorong harga Bitcoin ke atas. Dan keadaan ini semakin bullish ya bisa datang ke pasar Shiba Inu saat hari perilisan data CPI mendekat. Jadi nanti malam ini juga menjadi salah satu faktor buat token Shiba ini guys untuk meneruskan tren positifnya ya, dan kita pantau saja. Sekaligus informasi ini juga membuktikan bahwa Shiba Inu itu sudah tidak bisa dibilang sebagai meme token ya, karena sudah banyak banget ekosistem yang berkembang di situ ya, baik nanti adanya Shibarium, ada Shibosis ya untuk NFT-nya, kemudian dari ekosistem tokennya sendiri ya, ada Bond, ada List dan lain-lain ya. Ini keren banget projectnya. Dan buat kalian yang mungkin belum memiliki token Shiba Inu,
ya seenggak-enggaknya punyalah ya sedikit aja gitu. Kenapa? Karena dengan terus berlangsungnya pembakaran token Shiba, apalagi nanti kalau Shibarium ini sudah meluncur, di mana nanti dalam setiap transaksinya akan membakar token Shiba, maka lama-kelamaan ya, jika semakin besar untuk Shibariumnya, maka kelangkaan dari token Shiba ini akan semakin besar guys. Dan tentu saja harganya akan semakin naik. Oke, jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari Shiba Inu ini guys. Dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari forecast ya, dimana untuk informasinya ya bahwa Binance ini mengatakan bahwa mereka berencana untuk menambah jumlah perekrutan sebesar 30% ya pada tahun 2023 saat para pesaing memotong jumlah pegawai. Jadi seperti yang kalian tahu ya, banyak exchange yang melakukan pemecatannya. Bahkan belum lama ini Coinbase juga melakukan pemecatannya sekitar 20% atau sekitar 200 karyawannya ya. Dan banyak lagi yang sudah melakukan pemecatan guys. Ada Facebook, ada Twitter juga dan lain-lain. Tapi Binance ini justru malah buka lowongan sebanyak 30%. Ini keren banget ya. Jadi Binance yang merupakan bursa kripto terbesar ya di dunia berdasarkan volume perdagangannya berencana untuk meningkatkan jumlah pegawai sebesar 15% ya hingga 30% guys pada tahun 2023 ini. Kata CEO Changpeng Zhao pada hari Rabu di konferensi keuangan kripto di Swiss. Dan fakta-fakta yang terungkap di sini antara lain ya, kami akan terus membangun dan dengan harapan kami akan meningkatkan lagi ya sebelum pasar bull berikutnya, kata Changpeng Zhao di konferensi kripto tersebut ya menurut CNBC guys. CEO Binance juga menambahkan bahwa saat ini bursa tersebut tidak super efisien ya dan akan berubah menjadi lebih terorganisir. Menurut Zhao, bursa kripto tersebut menambah jumlah pegawainya hampir 2 kali lipat ya tahun lalu menjadi hampir 8.000 karyawan dari 3.000 karyawan guys. Changpeng Zhao juga mengatakan bahwa kerusakan aktual dari runtuhnya bursa FTX kemarin ya pada industri kripto tidak begitu tinggi guys dan industri akan terus bertahan. Rencana perekrutan untuk Binance ini bertentangan dengan bursa asing yang telah mengumumkan pemotongan pegawai besar saat harga kripto jatuh selama setahun dan dengan Bitcoin turun 73% ya dari rekor tertinggi sebesar 69,044 US dollar ya pada November 2021 kemarin. Bursa Kraken juga mengumumkan untuk pengurangan 30% pegawai pada November kemarin. Huobi juga merencanakan pemotongan di 20%, sementara Coinbase mengatakan pada Selasa ya bahwa mereka akan melepaskan 20% lagi untuk pegawainya setelah mereka dipecat sekitar 18% ya pada Juni tahun lalu. FTX sekali lagi sebagai bursa kedua terbesar di dunia ya berdasarkan volume perdagangannya runtuh guys pada November karena adanya pengungkapan yang tidak sesuai dengan dan penyalahgunaan dana pelanggannya guys yang menyebabkan para investor ini melarikan diri ya atau keluar dari bursa kripto tersebut guys. Total kapitalisasi pasar kripto saat ini berada pada 873 miliar US dollar, hampir 20% ya lebih rendah dari puncak November kemarin sebesar 1,06 triliun US dollar sebelum runtuhnya FTX dan menurut data CoinMarketCap. Nah, ini keren banget ya. Dan memang kalau kita lihat Binance ini sangat kuat banget guys dalam hal cadangannya dan juga reserve-nya ini keren banget sehingga meskipun exchange saingannya ini melakukan pemotongan baik karyawan maupun pekerjaannya ya, tapi justru Binance ini mempunyai rencana-rencana ke depan yang lebih banyak lagi sehingga mereka membutuhkan tambahan tenaga kerja ya dan akan merekrut sekitar 15-30% untuk karyawannya ke depan di tahun 2023. Ini keren banget ya. Kemudian kita lanjut ya untuk informasi yang berikutnya. Kita lansir dari cointelegraph.com ya. Dan di sini diinformasikan bahwa El Salvador ya, ini mengesahkan undang-undang kripto yang penting guys, yang akan mempersiapkan jalan untuk obligasi yang didukung oleh Bitcoin. Nah, ini keren banget. Jadi kepemilikan aset digital untuk legislation juga akan menciptakan badan pengatur dan menetapkan kerangka hukum untuk semua aset digital. El Salvador telah mengesahkan ya undang-undang yang penting yang memberikan kerangka hukum untuk obligasi yang didukung oleh Bitcoin guys, yang dikenal sebagai Volcano Bond, yang akan digunakan untuk membayar utang negara dan mendanai pembangunan Bitcoin City yang diusulkan guys. Rancangan undang-undang tersebut disahkan ya pada tanggal 11 Januari dengan 62 suara yang mendukung dan 16 suara yang melawan dan akan menjadi undang-undang setelah disahkan oleh Presiden Bukele guys. Kantor Bitcoin Nasional El Salvador mengumumkan tentang rancangan undang-undang tersebut ya dalam tweet Twitter pada tanggal 11 Januari mencatat bahwa mereka akan segera menerbitkan obligasi tersebut.
menurut bursa kripto Bitfinex yang menjadi penyedia teknologi untuk obligasi tersebut, guys. Volcano Bond atau Volcano Tokens akan memungkinkan El Salvador ya untuk mengumpulkan dana untuk membayar utang negara, guys, mendanai pembangunan Bitcoin City dan menciptakan infrastruktur penambangan Bitcoin. Deskripsi Volcano untuk obligasi tersebut berasal dari lokasi dari Bitcoin City negara tersebut yang akan menjadi pusat crypto mining terbarukan yang didukung oleh energi hidrotermal dari gunung berapi Concagua yang berdekatan. Bitfinex mencatat bahwa kota tersebut akan menjadi zona ekonomi khusus ya, seperti yang dilihat di Cina, yang akan menawarkan keuntungan pajak, regulasi crypto friendly, dan memberikan insentif lainnya untuk bisnis Bitcoin bagi penduduknya. Obligasi tersebut ditargetkan untuk mengumpulkan sekitar 1 miliar dolar ya untuk negara tersebut, dengan setengahnya digunakan untuk membangun zona ekonomi khusus, guys. Menurut proposal awal, obligasi token tersebut akan diterbitkan dalam dolar Amerika Serikat yang memiliki jatuh tempo 10 tahun dan memiliki suku bunga tahunan sebesar 6,5%. Samson Mow, seorang pendukung Bitcoin yang terlibat dalam pengembangan Volcano Token, mengatakan kepada Cointelegraph ya bahwa pengesahan rancangan undang-undang tersebut dapat membantu mengubah negara tersebut menjadi sentral pusat keuangan. Langkah untuk mengesahkan undang-undang sekuritas digital baru dan mengaktifkan instrumen baru seperti Bitcoin Bonds akan membantu El Salvador untuk melunasi utang mereka yang ada dan akan sangat penting untuk mengubah negara tersebut menjadi pusat keuangan utama dunia. Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup kerangka hukum untuk semua aset digital yang bukan Bitcoin, guys, selain yang diterbitkan pada Bitcoin, dan menciptakan badan pengatur baru yang akan bertanggung jawab dalam menerapkan undang-undang sekuritas dan memberikan perlindungan dari pelaku yang tidak baik. Ini keren banget ya yang dilakukan oleh El Salvador ini, dan bisa dibilang El Salvador ini merupakan satu negara yang memiliki antusiasme tinggi ya terhadap Bitcoin ini, sampai Bitcoin ini digunakan sebagai legal tender ya, atau alat pembayaran sah untuk negaranya. Dan tidak hanya itu aja, guys, banyak rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan oleh El Salvador ini, yang bisa saja El Salvador ini menjadi satu negara yang menjadi barometer ya untuk perkembangan Bitcoin ke depannya. Ini keren banget ya. Jadi gimana pendapat kalian tentang perkembangan kripto saat ini ya? Apakah kalian masih bullish? Dan saya ingatkan kembali, nanti malam ada CPI, guys. Kalian harus siap-siap ya. Kalian bisa tulis ya pendapat kalian untuk CPI nanti malam di kolom komentar, dan kita bisa ngobrol banyak ya nanti di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.